Kita lanjut ya. Tidak apa-apa lah, pokoknya jaga tirokan agar pun jadi. Ya kan? Misi-misi. Bagaimana kalau ada pertanyaan di dalamnya, ada keluhan-keluhan, kamu jadi penyuluhnya apa? Macam mana mengatasi di tengah hujan? Ada tak untuk bacaan yang sudah diajar pula? Jadi kalau jalan tengah hujan, hujan minggir. Iya, ada kan ini. Ya main. Iya, ini terang. Iya. Nah, itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudara, para peserta yaitu penyuluhan acara. Memang acara ini agak rumit juga macamnya. Pengaruh utamaan. Awal dulu bingung, sebenarnya di acara tembak dulu. Pengaruh jawab, pengaruh itu memang pengaruh utamaan beragama, moderasi beragama. Tapi moderasinya hilang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan kedua agama Islam. Ya sudah, pokoknya kaki cari di kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia karangan BDS Purwadaminta. Nama aku hilang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi hari ini mungkin menunggu kita sekedar tadi yang diceritakan. Jadi aku nambah, mungkinlah sudah disampaikan oleh banyak pemateri 2 orang dan mungkin sudah cukup. Tapi mungkin adalah tambah-tambahan buat kita. Salah satunya ini moderasi dalam keragaman Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia ini beragam. Memang terutama tidak sejauh-jauh gitu ada di Murau Utara ya. Di Murau Utara itu keberagamannya luar biasa. Mungkin 27, 31 aku berapa? 34 provinsi ya. 34 apa itu? 36. Anggap 34 dulu ya. 34 provinsi itu mungkin ada orang-orangnya di Murau Utara itu. Maksudnya keberadaannya. Keberadaan di Murau Utara itu sudah memang inilah Indonesia. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang keberagaman Indonesia, ya artinya masyarakat Indonesia yang multi budaya, sikap keberagaman yang eksklusif, yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Jadi kita hidup di tengah masyarakat. Ya, mau kita hidup, mohon maaf di dusun kita dewe, di dusun kita dewe. Orangnya tahu, nenek moyangnya tahu siapa ini anak siapa, artinya aman itu. Kita bergeser dikit di Kecamatan Nibung seperti antum ya. Di Kecamatan Nibung itu sudah banyak sudah. Terutama ketika kita berhadapan dengan orang Bali. Orang Bali cuman cara mandinya, pakaiannya, gayanya, budayanya. Nah, tapi kalau mau berbicara budaya ini dibawa sekarang dengan alasan agama manapun tidak boleh mengkritiknya karena ini budaya, masalah. Maka ketika di tahun pertama-tama Murau Utara berdiri, ulang tahun yang pertama atau yang kedua, ketika penari dari Bali, penari dari Bali menampakkan tariannya, dari Bali kan dadonya mungkin semua. Aku panggil itu, beneran aku ketua forum kerukunan beragama, aku panggil namanya wayang, bukan wayang pecah, nyoman pelan nyoman pelan yaitu kalau ini kota kami itu nyoman pelan. Nyoman, silakan tari Bali ditampilkan di Murau Utara, karena kamu sebagian dari orang Murau Utara. Tetapi aku pengen tari Bali itu tolong ditutuplah dengan selendang dari penari itu. Mohon maaf Pak Nyaman, bukan aku soalin. Jadi Pak, kalau tidak soalin gimana? Saya takut tergoda. Nanti lebih bicara soal dosa alim dan alim, tubuh kena tergoda. Lemak mohon maaf bukan atau hitam atau putih ya. Kalau nyon kejenguan hitam, pakai baju hitam, itu jenguan begitu sama rata ya kan. Nah, tiba putih kuning. Terima kasih Pak atas sarannya. Boleh tari Bali. Tari Bali tidak menggiurkan ya. Cuma matu-matunya bergoyang-goyang. Dan cuma ketika dia melepaskan selendang ini yang jadi permasalahan.
Jadi artinya yang selalu kita ngaturkan, oh tidak apa-apa, ini budaya Indonesia, harus kita inikan, harus kita apa namanya? Kita selamatkan. Kenapa lagi? Lestarikan. Itulah di zaman Pak Soeharto, sehingga budaya ini ditampilkan. Ada wong dari Indrajaya datang ke istana segerombolan sekitar 15 orang pakai keteka. Ngadap Soeharto, duduk di kursi hebat. Ya Allah, orang biasa mau dengan pakaian itu duduknya di semak-semak, duduklah di kursi yang di dalam istana. Ini ada mau budaya. Cancang-mancang lah PKI, nauzubillah semua nauzubillah imin. Nah budaya yang itu yang digitalkan, tinggalkan budaya. Lubuk Linggau, kalau kamu mampir ke BNI Lubuk Linggau, itu salah satunya aku sudah protes, tapi alhamdulillah dia cerdas, tidak diturunnya di BNI itu, tidak, bukan BNI, BRI cabang. Kamu tuh jangan ngadep ke depan bayar sekali. Memang aku nih mau cerudian juga nak dijemur warga lo. Kamu tuh kalau nabung di BRI jangan kamu ngadep di situ baik. Kamu sekali nengok ke belakang. Kalau kamu kita ngeliat kamu jemur. Tadinya nauzubillah semua nauzubillah yang tadi. Salah satunya aku, wong yang agak cerudian tadi, akhirnya didatangnya pelukis lagi sehingga diolesnya lagi. Mohon maaf tadinya itu maksudnya itu kan ini satu bank, dia menampakkan foto-foto perdagangan masa lalu. Rupanya perdagangan masa lalu itu, ya Allah, betina ulah nampak terbatas kewai pakaiannya. Yang betina mau anda doanya nauzubillah. Nah, ketika aku kalah setengah protes, sekarang didatangi juga pelukis, diulangi lagi, udah baik pelukis. Ini aja selendang ditutupnya lah. Kejima lah kalau kamu kesana. Tidak diturun dah. Kita juga sudah memahami. Dia berbicara tentang Allah kemana mau kita itu oh ya jauh ninya anak dia mau pulang lagi jangan dulu yang terima kasih dulu karena sampai habisnya ini satu kata aku tentang ceritanya lah ya kan intinya kita ini harus berani kamu tuh ditugas penyuluh nah berani penyuluh itu kemungkinan nyuluh itu ada nyuluh suluh colok itu sungguh juga itu penerangan. Tapi colok penerangan itu bahaya juga. Mangsa jadi besar apinya kan masalah. Nah, tapi kita jangan seperti itu. Contoh kecil-kecil ya, ini yang nyata-nyata ya. Kalau kita tidak berani melakukan itu selesai, selamat tinggal gitu. Islam mundur ke belakang 50 tahun. Contoh Robi. Aku ini yang tadi itu sudah. Aku jadi kepala kantor kuat, aku jadi kuat di Robi. Aku juga simpang rendapo kan, galak ditaruh merokok kan, ada kan? Anda tahu ya? Iklan. Ada suatu masa iklan rokok tu mohon maaf betino atau sempak nanti. Ya Allah, macam mana nak buat itu? Jadi kita punya manajemen juga penyuluhnya. Aku nelpon Pak Camat. Waktu itu Pak Camatnya kok Mu'ad. Kak, macam mana kak iklan tu? Lama mana lagi di? Itu ni iklan kau. Oi kak, Camat sudah umur 10 kak nantangi aku ni. Atau lagi kita perjuangan soal agama ini. Sudah umur 10 kak nelpon aku. Ngapo foto itu? Apa kata foto lain? Kami tidak bahas tentang soal rokok, dilarang, haram, makruh dan mubah. Kami tidak bahas itu. Kami bahas iklan tu nah, foto tu. Kalau tidak apa-apa, jangan sedia foto. Ya Allah kak, dari foto inilah tawan. Tubuh dia guna tawan. Kenapa kak? Kawan datang ke kantor, kawan temu ketemu. Waktu itu, Kiai Haji Hussein Said ketemu. Kawan datang nyawa dan kemudian datang ketemu, sampaikan, aku kamu diam baik di meja itu. Wah, kita set wartawannya seperti itu. Setelah terjadi apa? Sehari dan itu diturunkan diganti dengan iklan yang lain. Mah itu sebenarnya. Itu yang baik-baik ya kita sampaikan. Tetap baik. Kecuali kita baik yang tidak itu urusan lain. Banyak yang hal-hal di lapangan yang memang kadang-kadang merusak cara kita berpikir. Itu yang kelas kecil baik. Aku kita hati-hatinya apa yang disampaikan oleh Pak Dedi Ramadan.
Di kantor KUA itu tanyalah dengan Ustaz Doleh, dia jadi penyuluh. Berapa banyak orang yang kami suruh mendadak, kami suruh bersunat ketika itu juga. Main-main dia. Nah kawin dengan orang kita, dia udah masuk Islam, sudah bersunat. Doleh, tanya dia, Ji, cek PC. Kaget dia. Maksudnya cek PC apa? Cek di kamar mandi. Cek beliau jadi, oh luar biasa. Tapi yang lanang sama lanang, yang tanya dengan beliau, ini uangnya ada. Ketika dicek, kok bebenar lain, mudi uangku. Ah sudah. Nak kawin apa tidak? Nak masuk Islam yang benar apa tidak? Jujur baik, uang Islam yang kami punya banyak kami tidak keluar, nanti tidak sholat main bertahunan. Kalau nak masuk kawan kok model yang momen kok. Ya Pak, sekarang kebijakan kami. Jangan lupa bawa contohnya, contoh guntingan. Pengantin nunggu nganten dino. Jadi agak keras gitu. Jadi kita ini pengen ada dalam suatu dalil itu macam ekor. Tanda-tanda umat Muhammad itu, tanda-tanda umat Rasulullah itu keras dalam urusan kekafiran. Nah, bunyinya itu terserah kekafiran, kejahatan, keras dalam urusan info. Kalau dia ngomong aja melawan, memang melawannya begitu. Kalau bahasa itu kan, itu jadi itu. Akhirnya bersunat lah, dia ini datang. Oh, saya waktu itu HP belum banyak. Bangsa HP belum banyak, di Solo datang. Oh, kain, tak keluar kan. Berjalan di mana Pak duduk, dah seduduk itu sih saya juga. Ya Allah. Tapi awak marah waktu itu. Marahnya gini. Kami yang lado bela susah ngurusinnya. Ditambah kawan kau yang tak keluar kau, sama pening kami ngurus. Itu salah satu. Ada lagi yang buang dari kerendapo, GSP berapa? Kawin dengan ngomonglah bersunat pulau. Ternyata setelah dicek, jalanan dicek dia takut. Cek mana Pak? Dia dijenguk. Baru dia ngomong, kami itulah bersunat Pak, tapi cara kami. Macam cara kamu bersunat dalam hati? Nama hati. Pakai bersunat dalam hati pulau. Allah Akbar. Tapi waktu itu sempat kami nikahkan, karena peraturan pernikahan itu tak kacik ngaturkan lah bersunat itu. Pernikahan itu ada wali, ada saksi, ada mahar, ada lagi apa lagi? Ada ijab kabul, ada bedino dengan lanang. Tak kacik ngomong dia bersunat. Jadi, mau mana Pak? Uji 80 banyak. Tetap dilaksanakan pernikahannya, sesudah ini laksanakan kamu sendiri. Ini tahu, kades, tahu, nah laksanakanlah. Ada tahu walau-walam. Setelah itu, sunat tidak yang boleh dikira. Dari mana ini? Lanjut deh. Moderasi beragama sangat erat terkait dialah taruh. Langsung ya. Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda agama, berbeda dengan kita. Nah, yang mana yang saya tenggang rasa? Karena di YouTube banyak niat. Yang tenggang rasanya berlebihan. Itu ini bukan intoleransi. Toleransinya berlebihan. Toleransi itu dalam urusan bernegara, berjol, gorong-gorong sama-sama. Tapi kalau lah ngurusi kita bangun masjid ya mantu. Nah, kali kita bukan budi pula. Jadi kalau bangun yang lain kita hidup pula. Terakhirnya kita melu pula ibadahnya. Nah, itulah lainnya. Ya intinya seperti itu. Jadi boleh, itu ada intoleransi, tapi jangan toleransi yang berlebihan melewati batas. Paham ya? Yang tadi dibahas tadi itu di Ulurawaz itu. Ada yang dari Ulurawaz ada? Ada tak? Dipanggil tapi tidak datang ya? Ayo kawan, di mana? Nah, kan pernah belakang. Dia urus simpan. Pernahnya? Oh itu ya? Lah pernah kan situ ya? Alhamdulillah kalau lah pernah. Dulu mau mana? Apa? Penyimawan kawan sekarang mau kawan 17 tahun kan?
dia belum sunat. Nah, kebenaran waktu itu kami juga ada budak SMA nampingi kami, ada kades kan. Jadi kami sempat Ulu Simpang itu perjalanan 3 jam. 3 jam perjalanan, pergi 3 jam, balik 3 jam. Rasanya putus kaki. Perjalanannya menempuh dekat motor tapi jalan kaki. Bolehlah penyuluh-penyuluh ini. Kena awak tuh penyuluh ini yang 56 ini ada kegiatan. Kalau awak konten YouTube awak tuh ada nama jelajah Masjid Nusantara. Wah. Jadi selalu awak lah sudah ngambil konten Ustaz Haji Abdullah lah di depan situ. Tadi awak tantang di situ, nyuruh ada yang ceramah, nyuruh perusahaan, dia bingung kan. Mana ini tadi? Awak nak konten dia nanti masuk YouTube. Karena YouTube awak tuh Muhammad Ali Rawasi ada. Hari ini ya. Jangan lupa itu. Ya, Ustaz Irman, like, share dan subscribe. Pakai ini, Baik, lumayan Pak kalau gitu kamu dapat tenang baik mana waktu dapat set banyak tuh. Oh, pakai pena ya. Dia biar kayak kita. Nah, perjalanan kami ke sana, bolehlah kamu seandainya kamu nih, ya udah mungkin kamu 5 tahun nih tidak ada kegiatan bersama, sahamnya terus. Ada semacam studi banding, studi kelayakan, aku nak sokong sama-sama, aku ada nak minta dengan pemerintah daerah, coba boleh, saya memang. Atau nak keluar nian, jadi tidak apa-apa, keluar kota. Kalau nak uji kawan tuh kita ngeli, ngeli tenang. Kita ngeli ujinya, itu nah, yang katanya hukum kita tuh, kita ngeli ujinya. Mau tidak dicoba kan susah kan? Kita coba. Kalau berhasil, alhamdulillah itu yang harapan kita. Nah, ada, iya, kalau tidak berhasil, nah ini nggak kenyataannya. Hah? Nyuluh, nah iya nyuluh, bahasa kita nyuluh. Nyuluh itu yang penting. Nah, di Ulu Simpang itu ada 18 pondok, satu dikatakan rumah ibadat kemarin, tapi tak biasa baik. Tapi pintar dia, cerdas dia. Ya, intinya kamu kan telah didatangi oleh orang lain yang dari Kalimantan itu. Lah jadi 18 rumah itu ada 92 orang, anak dan cucunya, dan 42 orang yang sudah mata pilih. Semuanya sudah beragama Kristen Protestan. Memang itu suku Natalan. Tapi aku waktu datang kemarin tuh sempat juga kita menawarkan, Bapak Ibu, Pak Jago, duduk kan di dalam ruangan itu kan. Kamu sekarang sudah beragama apa? Kami sudah beragama Kristen Pak. Seluso seandainya anak-anak kamu ini ada yang nak menikah secara Islam, ini Pak Kuaul Rawas kami ajak. Datanglah ke kantor tua dan gratis nikah di kantor tua. Seperti awak datang ke Tanjung Harapan di Ulu Bukit apa itu? Mortiku yang pakai serbut. Dijenguk di situ rumah ibadahnya hampir rubuh dan 3 pondok lagi. Rupanya mohon maaf itu yang ayu itu pun daerah Cak Pantai itu. Tapi nikah dengan suku dia, kepala suku itu. Kalau alam aku digaya di ilmunya walau alam ya. Intinya lah melok di situ. Dia gue pengen mana? Pak, intinya kami tak ibadah lagi. Karena orang tak baca lagi di sini takut gara-gara Belanda mati tenggelam. Jadi ini hampir rubuh. Jadi ada kamu yo. Karena pendeta-pendeta tidak pernah datang lagi. Itulah itu, memang luar biasa. Kalau aku ngomong Pak Sarif itu kita pelang Hongkong dengan kulitnya, semua beda ngomong. Kalau kami melakukan itu kau tenang-tenang, nanti kita buat rumah singgah. Jadi rumah singgah yang sekarang di Ubid itu salah satu keinginan beliau. Tapi keinginannya itu pagi-pagi sekolah dasar, sekolah masuk formal, siangnya ngaji. Biarlah orang tuanya sudah beragama lain, anaknya jangan keserusuh, orang tuanya udah mati, dia hidup dengan beranak. Tetapi konsep yang ada sekarang ini kemarin aku tantang, termasuk Kajian Alifin sebagai kepala dinas sosial, karena ada uang yang dari Curug sudah datang ke situ ngajar-ngajar. Nah itu aku ini kan bahas itu, ya, bukan lemah mengajar ngaji, sunah ngajar ini sunah. Jadi ada anak-anak yang dia mau ikut ngomong saya ini, kalau tidak boleh pendeta dari Curug datang lagi ke kami nak berlari dari sok Messi. Itu informasi dari yang pengurusnya.
Rahman itu ngomong. Dia ngomong Rahman, man, kalau dia ngomong lagi, omong ke, jangan ngomong isu kau lagalah sekarang. Pergilah lagi kau ke situ. Ngomong itu ke dalam otak, pergilah. Cuman hukum negara ini lain, dari penoham, kalau sudah penoham yang itu dari zaman Soeharto, dari lubang dalam, ajak pesta dalam itu tutup. Ya, itu kan gaya itu kan. Nah, berbagai konflik dan ketegangan antar umat manusia dan beragaman agama, suku paham dan sebagainya telah memunculkan ketetapan internasional lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa, lewat peraturan 3 menteri yang katanya boleh membangun rumah ibadah itu asal 90 orang yang nak ibadah itu 60 orang yang setuju. Jangan keliru. Kalau baru 20 dan nak bangun rumah ibadah, inilah galak rusing ini. Kadang-kadang dia ngiri dengan kita. Dia ngiri dengan kita. Ujinya kamu lemak bayar bangun rumah ibadah, centang jentung. Kami tidak boleh. Dia tak tahu bahwa boleh membangun rumah ibadah di tempatnya sendiri. Silakan. Sama saja kita membangun rumah ibadah di tempat lain di Irian Jaya juga perlu peraturan juga. Nah, peraturan itu. Kemudian agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah yang adil dalam menghadapi masalah hidup dalam kemasyarakatan. Agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Nah, jadi itu ini dengan artinya toleransi lah ya, yang sederhana, bukan ini. Karena kita menganggap dia juga ciptaan Allah. Soal agama yang berbeda itulah urusan nanti. Yang penting dia ini ciptaan Allah. Saling kasih dan sayang itu biasa. Jangan kelewatan batas. Cuman jangan sampai kita ini mendukung urusan peribadatannya. Ayo Pak, ngapain baca? Memang seperti tadi yang digambarkan di YouTube. Apa bedanya orang Islam di Arab dengan ada yang di negeri Arab itu orang agama lain? Karena orang agama lain juga bisa berbahasa Arab. Memang dia lahir di Arab, tapi dia memang masih dalam keadaan agama yang lain berbeda. Dia pintar baik, dia bertemu dengan kita, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, bingung gitu. Bercadar begini apa yang, tapi ternyata agamanya agama lain. Jangan tertipu gitu. Nah, fungsi penyuluh agama. Penyuluh agama adalah ujung tombak. Aminah, ujung tombak. Gaji kecil. Penyuluh. Oh, jadi lau lah 1 juta sekarang. Ya? Kalau ngerasa ya? Yang pertama kali kawan Musirawas. Tidak dipotong-potong mengidak, cuma dari sandingan. Kan lama Ji. Nah, dari 35 paling lama. Termasuk orang yang menasib. Maksudnya menasib, kamu menasib kalau cuma menasib yang diangkat jadi PNS melalui penyuluh beliau ini sebagai bukti. Karena awak pernah bertemu dengan orang kesehatan, dia tidak percaya gaji 35, gaji 50, pasca diangkat jadi pegawai negeri. Ini gaji dari mana? Tidak tahu APBN ini dia. Akhirnya termasuk Haji Abdullah diangkat jadi PNS ini, Haji Abdullah. Ini satunya itu Daud almarhum, Samsir, mulu Samsir tuh. Samsir. Kawannya kan juga penyuluh ya. Jadi penyuluh juga nih. Oh ya Allah. Awal tahunnya nih, terhalunya nih. Mardiati juga mana? Dia kan dia penyuluh ya. Mardiati itu dari ibu dari Musyawarah sekarang tuh. Leni, Ramayulis, yo banyak Muharti, banyaknya zaman itu. Kenapa dia kata lagi? Ya? Bukan apa sekarang dia kata lagi itu. Kamu galain bertanya dah kamu di balai diklat. Kalau bertanya lah. Jangan maksud nanyo, ngaku kami berkata mengatakan lagi. Oh, nanyo. Oh, media. Konon tanggal 26 kok ada lagi, tapi kabar kemarin Lana nyuruh Kori ujiannya banyak ceramah. Apa itu bagi awak itu? Jadi dua ceramah.
Sudah itu Lucy, nggak tahu Lucy apa alasannya Lucy. Nah dia ini mau Palembang ngomong yang sudah pernah yang sejenis, nggak usah kirim uang yang sejenis. Apa judulnya? Oh diklat pertamu, apa lalu kamu yang belum cuci tangannya itu? Kapan yang dikirim? Salah satu dari mana? Yang diklat ini Pak. Ropi? Di mana? Dapat di desa mana? Beringin Jaya. Nah, Beringin Jaya itu kan 2 desa seberang. Beringin, Beringin Jaya. Ya Tanjung Beringin. Oh Beringin Jaya dekat ini Ropi. Oh iya mungkin. Yang cecer ya. Nah kabarnya ada yang PAW itu siapa yang PAW? Mana PAW? Tapi dia masih dalam keadaan ya memakai akan tua ya. Sebab yang malu-malu. Yang malu-malu. Ya wajar baik. Bukan dan nyuruh. Aku pengen berangkat. Ya jangan dulu ya. Ya jangan dulu. Karena aku kaki ada apa-apa kan. Ada sirumnya di sana lagi ke warna-warna di Kelawati. Apa kalau lanang di Kelang Merah. Aduh, lahir siapa lah penyuluh kok. Mana tuh Mira mana Mira? Oh dem, Mira. Siapa nama anak kan terakhir? Skripsi gara-gara. Tidak percaya, awaknya selalu bercerita yang nyata baik. Tidak pernah menyebut dia. Iya, tidak menyebut dia. Anaknya yang terakhir kalau ada lagi. Pokoknya yang kecil anaknya namanya skripsi gara-gara nak nyusun skripsi ke Palembang dan lagi. Ujian Allahu Akbar. Ya kita doakan semoga lebih pintar dari rumahnya. Halo Mira. Kita doakan semoga lebih pintar dari rumahnya. Jadi saya tersinggung kawan kan nanti bodoh kan. Berani menanya penyuluhan dulu. Itulah intinya seperti itu. Ya Allah. Ujung tombak, ya Allah ujung tombak. Awak diangkat pertama jadi PNS itu umur 35 lah terakhir. Kebenaran Sumatera Selatan nerimo 12 orang untuk 12 kabupaten kota. Lulus di Jawa. Lah 7 kali lulus tes dan lulus. Jadi yang mau lulus sekali kok. Yang PD-nya enggak baca selama ini yang diterima 2, 3. Ini 12 lulus. Tapi ini yang ya Allah. Nah, jadi penyuluh di kawas dia. Oh, susah menang itu memang. Kita begawe siang, nak nyuluh siang memano, wong dak kakek di kebun galo, nak malam lah. Kalau begawe pada mana siang malam. Nah, ini jadi masalah kan? Iya. Jadi bingung lah, jadi putar. Aku tidur, kita baca juga tidur siang. Kita kan malam ketemu dengan wong. Akhirnya ya Tuhan Maha tahu, akhirnya dengan penamas hanya butuh wongnya pacak. Bukan ahli komputer, pacak ngerti komputer waktu itu jerawat. Uji Pak Mardan, jangan jauh-jauh, tinggal di kantor ini baik, keli ke kawang pada baca kalau komputer, kawan cerita. Waktu itu memang langkah-langkah lah 2006, 2007. Ibu-ibu di kursus, ibu-ibu yang berawal di kursus. Yang melekat di asma, itulah yang melekat. Kalau komputer itu asma, itu yang melekat komputer. Lainnya tuh main game kalau terakhir baca. Buat garis deh. Nah, Tuhan ini jadi tidak disuruh lagi. Ujinya dia banyak di situ, dia di sini. Nah, mana laporan Pak? Laporan baca-baca lah. Nah, kamu ini jujur baik aku tuh kesian sama kamu kemarin. Sampai banyaklah melok tes daripada kamu langsung dapat. Nah, macam mana? Ya, itu ya. Tidak, kalau mesti rawas kan cuma 9 melok tes. Yang lainnya lulus otomatis. Itu banyak ya? Yang tesnya banyak ya? Ya itulah, aku udah nyala yang bagian Bimas. Aku nyalain mereka ini lah. Gara-gara mereka ini terlalu gak tahu jujur mana. Kau nawak di PLT Bimas ya? PLT Bimas, aku kan ngajari kamu. Mau dipintai orang Bimas laporan buat 3, 4. Majelis Alim disuruh 10. Nah, kemana? Kami kan tak tahu menau. Bagilah kamu. Kamu nyuruh lah. Kamu dapat duit, menuju kamu halal haram makruh mubah, bagilah. Yang penting laporan, mau datang mana?
Ini teko ini nak diisi. Saran dan saran kami yang isinya. Nah, itu bukan lagi. Kan ada di situ kan apa namanya? Instrumen isi lah, serahlah kamu. Tidak perlu masuk lagi ke Palembang. Oh, itu pengalaman awak di Penamas dulu. Saya tuh mau dipinta oleh Bimas dua menjadi salim. Ya, salahnya ditumpas. Makanya ngomong dulu. Ya capnya Pak. Ya Allah, cap nang minta dengan jadi salim buat dewe. Kalau dapat duit 1 juta tuh beli cap. No. Paham ya? Maksud awak, jangan sampai kamu tuh melok tes. Membaca kamu telah otomatis gak dapat lagi. Kena melok tes rawan. Salah satu rawan jengoklah Eka. Tapi kita ubi, yang lain yang punya kok. Bukan masalah tes, dia ngejar umroh. Ya tapi ini melok tes waktu itu. Rusul di. Kamu tahu ada sejarahnya. Kami berangkat, ini lu melok, nak ngejar pakai mobil. Tapi akhirnya melok juga kena mobil yang waktu tumpang itu rusak berapa kali. Nah, jadi cerita itu kan, ini melok tes dulu. Tapi mungkin Allah menunjuk jawabannya itu kan. Tapi kalau dapat umroh tadi lebih dari 10 kalinya. Tapi adalah rasa tidak panjang. Apa saya dapat? Itulah maksud awal itu. Artinya ketika melok tes rawan, baca jangan melok tes. Baca tuh, nah dia tulis ya. Karena melok tes. Panjang nih. Ya mudah-mudahan. Kalau ada lagi kan 40 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? Cuman benar-benar. Karena PAW ini berjalan terus. PAW berjalan terus bukan DPR lain. Jadi mau nanti klik. Ya waktu tidak perlu ini. Gimana itu? Yang kau ada mengumpul laporan. Jangan ngapung tidak rajin mengumpul laporan. Nyuluh lagi tak? Malah laporan saya jangan. Dan sudah lawat dan awak ngajari kamu ya. Awak dah ngajari kamu ya betul. Yang penting adunya nunggu malas kalau kan lo itu. Jadi terakhirnya loyalitas tidak pula. Loyalitas kami kutip. Awak ini kalau berjuang untuk jadi menyajikan kanti-kanti jadi penyuluh, mungkin kamu tidak seberani awak. Ketika di Penamas itu adalah peninggalan mungkin jadi penyuluh yang ada ini, nanti peninggalan awak. Sekarang ngajari tanda kutip buat dia, bukan awak benar seperti Bimas itu, dia bawa dukung, dan juga. Yo. Cuman awak ngajari yang awak ajak tuh, jawab aja kuat tuh nanti datangi, aktif di kantor kuat. Dan musim duku itu paling bawah duku. Ngomong ke duku naik, padahal di pasar. Jangan hati kayak emang duku nih naik. Padahal di pasar. Itulah realitas salah satu. Ketika berkumpul dan sebagainya. Nah itu menunjukkan kita tuh kebersamaan. Nah mudah-mudahan dengan kebersamaan itu, kalau kita ini sudah tahu, bukan berarti nak pilih-pilih. Nah saya ini 39 orang nak diajak di sini. Kami ini bingung. 39 wong nak diajak. Pertama ngomong ajak wong daerah kerja itu yang dekat dengan ini. Jangan Pak, jangan bantu. Tadi merasa dia bukan dengan pengembalian kita ini dia beruntung apa tidak? Mudah-mudahan tidak. Yang beruntung dia sudah tahu. Ya ada kadang-kadang itu kan ya mana lah ya. Sementara kalau nak dipikir-pikir, ayo aku nak ada di Linggau, ya jauh apa dengan ada di Rupit. Memang laporannya harus ada di hotel. Dulu waktu tahun 2009 kami mengumpulkan para pemuda masjid di hotel transit. Itu protes dulu bapak-bapak itu. Pak, kami tidak biasa Pak di hotel ini Pak. Tidak tidur kami biasa di masjid. Kamu ada di masjid baik gitu nggak ada acara. Oh yang pacar malah masjid ya tuh. Dia yang ringan, duitnya ambil kalau kamu. Iya. Tidak perlu lagi kita nyewa kamar dan segala macam hal ini tidak nyewa kamar. Tapi ada nama pilbor dan sebagainya. Nah itu intinya. Kadang aku ini jarang seperti yang aku sampaikan jadi aku lakunya bayar. Supaya saling pengertian. Jam berapa ini? Apa itu lah? Alah dong. Lah cukup. Iya cukup. Terakhir ya. Jadi penyuluh agama sebagai agen aku ini benar-benar baik. Iya lagi agennya kayak itu pesta malam. Nah orang nanya dari orang hadir ini setuju tak kamu pesta malam itu? Setuju.